Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Oke, kenalin diri dulu dong. Halo teman-teman, saya Yono Bakri dan saya seorang stand up comedian. Berarti lucu nih. Enggak. Ketolong muka. Bang, nama lu ada Bakrinya ya? Ya, ada. Siapanya Abu Rizal Bakri? Kebetulan Bapak Abu Rizal Bakri itu anak saya. Hah? Balik dong. Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, cuman pakai namanya aja biar kaya kayak beliau. Amin. Dan stop di luar sana kalau ada postingan Lumpur Lapindo tag saya. Stop. Sampai detik ini masih ada yang mention TikTok, Instagram. Saya bukan siapa-siapanya. Nggak ada ikut andil di situ. Berarti nggak ada hubungannya tentang Lumpur Lapindo. Nggak ada. Jangan tag saya lagi teman-teman. Ya, tolong ya. Tolong. Spam itu. Jangan. Sekarang kesibukannya apa sih, Bang? Sibuk bertumbuh, anjay. Itu kesibukannya selalu belajar terus biar bisa menghadirkan hiburan yang bagus ke depannya. Oke. Main film. Alhamdulillah ada yang ngajak, alhamdulillah. Film apa sih, Bang? Kemarin diajakin sama Ko Ernest jadi cameo, alhamdulillah ada beberapa film. Ada 2 film kalau nggak salah udah jadi cameo. Di spill boleh nggak tuh? Masih belum tahu ya. Tapi harusnya ada sih karena postingannya juga di film agak lain. Film agak lain kemarin tuh Instagram juga aktif memberitakan kejadian-kejadian di lokasi syuting, kayaknya boleh deh kayaknya. Di IG lu tuh ada di bio-nya tuh mati masuk surga. Emang udah pasti masuk surga ya? Orang Islam mah pasti kali. Kan bio tuh harapan bukan pasti doa. Ya. Kan kata adalah doa. Jadi saya taruh di situ tuh kalimatnya slang kalau nggak salah. Kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Itu waktu pertama kali denger itu, aduh bagus banget ini, kayaknya hidup enak gitu. Slang ternyata nggak seenak itu. Kiranya terkenal enak. Banyak lika-likunya. Iya, Emang ternyata. terkenal nggak enak ya? Ada beberapa part yang ternyata nggak nyaman gitu. Contohnya? Dulu aku kalau bikin konten itu sesukaku di Instagram apa, karena ya udah teman-teman doang yang follow. Sekarang banyak orang yang nggak follow, kayak nggak pantas nih gini nih, nggak pantas nih. Akhirnya di take down lagi kontennya gitu. Belum lagi potongan-potongan orang. Aku pernah bikin video tentang Valentine. Jadi aku bilang nggak usah sosokan ngomongin Valentine haram. Kalau yang ngomong jomblo, kalau yang ngomong punya pacar itu namanya prinsip. Kalau jomblo insecure. Nah itu dipotong, terus disatuin sama videonya Buya Yahya. Langsung saya take down. Padahal isi video ceramahnya Buya Yahya itu saya juga ngikutin Buya Yahya, nggak ada sangkut pautnya sama video saya, tapi karena dijadikan satu, saya takut jadi saya take down. Gak terdikit nggak Ngaruh bro. Aneh-aneh sekarang orang Terus udah. tadi kan bikin konten gak usah sosokan tuh. Kenapa Ya. nggak lanjut lagi tuh? Karena udah nggak baru lagi, karena udah ngerasa bosan, jadi mau nyari ide yang baru lagi. Karena nggak usah sosokan tuh udah beberapa kali terus gitu-gitu doang, belum ada yang ini juga, jadi ya udahlah bikin konten baru lagi Tapi aja. kan rame itu gak usah sosokan. Iya rame, ya alhamdulillah. Cuman kan dari segi bikinnya tuh kayak kalau udah ini nih bosan gitu. Pengen sesuatu yang baru, cuman belum nemu. Jadi ya udah itu aja dulu. Sementara. Terus Apa yang bikin gak usah sosokan apa ya? Gak usah sosokan. si paling media. Gak usah sosokan Jakarta keras. Wih. Iya gitu ya. Kalau Iya, itu boleh tuh. gak usah sosokan ngomong Jakarta keras kalau lu nya yang lembek. Ya. Anjay. Iya, itu ya bagus ya. Bagus. Dipotong TikTok bagus nih. Sosokan Jakarta keras lu. Iya, kalau gak usah sosokan ngomong Jakarta keras kalau lu nya lembek. Bagus itu. Bikin habisnya. Iya. Terus uang juara suci itu habis dipakai buat apa sih? Sedih. Buat YouTube.
Jakarta Keras susah kan Bang YouTube Bang? Iya, susah. Ini Jakarta Keras di Instagram meledak-ledak bro. Di YouTube 4.000. Bikin gini. Udah Instagram aja udah. YouTube berat bro. Kemarin aku bikin video. Satu video aku menghabiskan biaya 100 juta. Yang nonton 80.000. Nope bikin video ratusan ribu yang nonton. Isi videonya Nope minum es dawet sama petani Blora. Anjing. Coba tahu dari awal 100 juta aku beliin es dawet ya. Biar satu petani. Biar semua petani manis. Susah berat ya asli. Susah. Saingannya PWK soalnya. Ya, siapapun. Jakarta Keras saja ampun ini. Ya makanya nih ambil ngundang Yono nih, awas aja nggak rame nih. YouTube aja saya sepi. Berarti uang juara suci tuh habis buat YouTube. Ya, habis untuk investasi masa depan lah. Jadi karena aku suka juga nge-YouTube bikin konten, jadi ya udah dilariin ke sana. Habis 100 juta lebih pokoknya kemarin. Tapi balik modal. Belum dong. AdSense 700.000 apa? Belum lah. Belum. Enggak tahu nih. YouTube lanjut terus nih apa udah stop? Karena pada dasarnya bikin YouTube bukan nyari uang. Jadi bikin karena happy. Jadi walaupun belum ada hasilnya tapi tetap happy gitu. Uangnya lah masih cari di tempat lain. Untuk YouTube ya untuk bikin konten aja, berkarya, anjay, berkarya. Sama kayak di sini, sama. Sama kayak di sini ya. 4.000 kan. Iya, tapi kan bosmu yang pusing. Ini anak-anak kerjanya ngapain sih? Yang punya Jakarta Keras memang keras Jakarta ini. Harusnya bikin YouTube keras. Keras YouTube bro, persaingan di YouTube keras. Saingannya Pras Teguh ini. Terus pendapatan pertama dari stand up buat apa juga sih? Aduh lupa ya. Dulu tuh pendapatan pertama kali stand up tuh lupa. Tapi yang ku ingat adalah nominalnya 100.000. Sekali job itu 100.000. 100.000 itu? Iya. Pakai buat apa ya? Buat ongkos itu mah. Buat obat batuk apa? Astagfirullah. Karena lagi batuk dulu, lagi batuk. Iya. Sekarang juga nih banyak yang batuk nih. Ah? Sekarang banyak yang batuk juga kan? Iya, sekarang banyak yang batuk. Ya. Yang lain. Atut. Kapan awal karir dulu sebagai stand up comedian naik? Kapan? Waduh, nggak ngerti lagi. Aku tuh sejujurnya nggak ngerti istilah naik turun tuh nggak ngerti. Ya aku stand up aja gitu. Indikasi naik tuh kayak apa? Kayak terkenal banyak job gitu. Kalau banyak job sih setelah juara Suci Kompas TV itu job stand up cukup banyak daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh ya ada cuman nggak banyak. Kalau dari naiknya dari job ya itu dari setelah Suci. Kalau makin dikenal gitu kayak di jalan, wih Bang Yono gitu ada gak? Itu pas zaman konten udah. Waktu itu kan bikin pos kamling. Terus nggak usah sosokan tuh juga cukup impactnya cukup gede gitu. Kan waktu bikin konten nggak usah sosokan itu belum ikut kompetisi di TV. Tapi gara-gara konten itu juga bisa main di Trans 7, roasting Andre. Waktu itu gara-gara konten nggak usah sosokan. Itu konten yang itu gila sih konten itu impactnya sih. Iya, nggak usah sosokan. Sayangnya nggak ada lagi nih. Ada, cuma nanti ada ketika momen, nggak usah sosokan pre-wedding ya. Iya. Nggak usah sosokan pre-wedding. Kalau ngerusak alam. Nggak usah sosokan. Fotomu bagus, alamnya yang jelek. Ya. Itu gimana tuh tanggapannya tentang foto pre-wedding yang rusak nih? Tapi dia mau tuntut balik orang Bromo katanya. Tapi ini sebenarnya bagus sih yang dia lakukan tuh bagus banget supaya kita tahu ini loh orang kalau misalnya sekolah tapi nggak ibadah. Apa ya tanggapannya ya soal dia nuntut balik mungkin dia nggak mau disalahin sendirian mungkin. Ini tipe-tipe orang yang kalau misalnya
sekolah ketahuan bolos nunjuk temen-temennya kayak gini nih. Gitu tuh. Dikasih tahu teman-teman yang bolos siapa aja, dia nggak mau salah sendirian. Cepu dia, nggak mau. Orangnya tuh nggak bisa kesepian, ekstrovert ya. Harus ada orang lain yang ada di sisinya walaupun dia salah. Salah nggak sih? Salah lah ya. Nggak tahu dah. Ya. Itu salah tuh. Juara suci itu. takut bikin konten-konten gitu tuh. Gak apa-apa, ntar kan dipotong di TikTok tuh, potongan TikTok. Tambahnya. Tambah bahaya dong. Tapi kalau nikah nanti aku nggak foto prewedding kayaknya. Kenapa tuh? Nggak ada budget. Udah background hitam putih aja, foto studio. Betul. Segala-segala. Iya, ngapain? Zaman sekarang udah canggih kawan, udah ada AI, udah ada apa, ngapain flare-flare begitu? Norak ada teknik namanya editing, InShoot ada InShoot, ada asap di InShoot tuh. Nggak usah sampai bakar-bakar lahan kali mas. Belajar lagi lah ya. Bagus dia di TikToknya. Terus lu nyangka nggak hidup lu tuh bakal kayak gini nih, bakal berubah sampai di titik ini nih, sampai bisa diundang di sini nih? Apa ya? Nggak nyangka. Jadi apapun yang datang ke hidupku tau nggak nyangka karena nggak pernah memprediksi. Fokusku adalah belajar gimana caranya lucu, gimana caranya bisa menghibur orang. Terus apa yang datang di hidupku itu bonus, nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Apapun itu. Jadi ya udah fokusku setiap hari gimana caranya aku bisa lucu, gimana caranya bisa menghibur orang itu aja. Nggak ada yang anjing bisa di sini akhirnya di sini, nggak juga gitu, biasa aja. Biasa aja ya. Iya, makanya apa yang datang di hidupku disyukuri, kalau nggak datang ya udah gitu karena tujuannya bukan ke sana. Tujuannya ya semoga bisa menghibur orang lah gitu. Ayo. Ini bijak ya. Nggak ada lucu-lucunya nih juara suci. Capek yang lucu mulu. Nggak ada budgetnya. Kerjaannya udah ngelawak mas, kerjaannya mas. Iya betul. Terus lu merasa diri lu seniman nggak tuh? Terus menurut lu seniman tuh gimana? Nah ini nih, dulu kan waktu ikut suci aku sempet dapat psikolog. Karena stresnya bikin materi stand up tuh stres teman-teman. Jadi dicariin sama teman-teman Kompas TV psikolog. Terus curhat. Aku tuh takut melabelin diri dengan seniman karena kan di kepala kita seniman tuh kayak tinggi gitu, kayak apa art gitu kan. Ternyata kata psikolog itu definisi seniman yang paling dasar adalah ketika dia melakukan sesuatu dengan hati, itulah seniman gitu. Jadi kenapa aku depresi waktu di suci karena kita kan setiap minggu harus stand up nih. Di saat kita nggak tahu keadaan kita mau sedih mau apa, setiap minggu harus stand up. Sementara dulu sebelum suci aku stand up kalau aku pengen aja. Pengen naik stand up gitu. Ini nggak pengen tapi maksa harus stand up. Terus kata itu salah satu bentuk orang yang melakukan sesuatu pakai hati gitu. Jadinya kalau dibilang seniman dengan definisi tadi ya udah seniman gitu. Beda menurutku antara artis dan selebritis. Artis itu ya seniman gitu, kayak teman-teman yang ngelukis dimanapun berada walaupun nggak terkenal itu ya artis gitu. Kalau selebritis tuh yang kayak di TV, di glamor ya kan, mobilnya Lamborghini, makan itu sekali makan 4 juta, 400 orang. Berarti satu orang berapa tuh? 1.000 ya? 1.000. Itu definisinya. Terus reaksi teman-teman waktu udah mulai terkenal gimana nih mas? Teman-teman yang mana? Semua teman-teman deh. Teman-teman dulu, abis itu anak-anak sampah digital. Anjing, sampah digital bangsat. Gak ada yang tahu nih sampah digital nih. Jadi dulu sempet bikin konten sama teman-teman di Samarinda, nama akunnya sampah digital. Itu konten kayak niruin Jackass gitulah. Anjing kangen aku. Jadi aku pernah bikin konten namanya Bekam Kecerdasan. Jadi kita adu pertanyaan yang nggak bisa jawab di bekam. Aduh lucu banget itu. Yang bego merah-merah ya? Iya. Orang kan biasanya kan merah-merah emang bego-bego kan.
Orang haid tuh kadang-kadang ini apa kayak aduh males mager gitu mikir tuh mager. Orang haid maksudnya. Orang enggak juga tapi aduh nggak bisa selamatin nih. Aduh, gimana nih? Bukan. Maksudnya merah itu ini apa? Tolong. Rambutnya merah-merah. Enggak juga sih, kena juga nanti itu. Di sensor lah ya. Nggak ada sensor di sini. Enggak, itu maksudnya ini. Setan merah. Saya waktu itu merah-merah kan, badannya merah-merah. Itu kan biasanya goblok-goblok pasti karena nggak bisa jawab kan. Sabut-sabut Jadi kita. badannya merah, betul itu. Terus aku pernah bikin konten di sampah digital juga, ditabrak mobil pernah. Beneran ditabrak. Iya, jadi kita ngetes nih dalam kecepatan 60 luka apa yang kita hasilkan gitu. Bener sampah anjing. Sampah digital, Bro, sampah digital. Terus apa lagi ya? Terus apa tuh yang abis ditabrak mobil luka apa yang didapat? Ternyata ada tekniknya. Kalau kita mau ditabrak mobil, dari situ kami belajar kalau kan kita sadar mau ditabrak kan, jadi kita nggak bisa pasrah waktu itu, jadi kita loncat. Makanya buat teman-teman yang mau ditabrak mobil di luar sana loncat. Solusinya. Kalau betul. Kalau Perlu teriak dulu. kalau nggak keluargamu yang loncat, ditabrak. Sampah digital, apalagi konten-kontennya, aduh kangen nih. Dan itu teman-teman stand up komedi Samarinda dulu, gitu. Terus pas mulai karir lu mulai naik tuh reaksinya gimana tuh anak-anak sama? Pasti happy karena mereka yang tahu gimana dari awal aku belajar stand up. Mereka juga yang ngajarin, ada Iksan, Rizky, Jaki, Ardit Erwanda, Setiawan Yogi, banyak lah teman-teman di luar sana. Pasti happy karena waktu grand final Suci juga mereka anak-anak Samarinda datang ke Jakarta buat nonton langsung. Terima kasih teman-teman. Bikin lagi apa ya? Support ya teman-temannya. Ada Support. yang iri terus narik lu ke bawah gitu. Nggak ada. Kita karena basicnya adalah komunitas. Jadi udah dari founder Ernest, Radit, terus Panji, Isman, Irian itu ngajarin, ya udah saling bantu gitu. Padahal ilmu stand up itu mahal banget. Jadi tapi nggak ada bayaran, ya udah bantu aja. Basicnya komunitas soalnya. Terus kapan momen awal lu tahu kalau lu lucu? Waktu nulis blog. Jadi waktu sekolah itu udah nulis blog tuh, pengalaman hidup tuh. Nulis blog, akhirnya teman sekelas ada yang baca, padahal aku nggak ada share tapi ada yang baca terus lucu blogmu gitu. Lucu ya gitu. Yang bilang cewek. Cewek. Tapi pas ku tembak dia nggak mau. Fuck. Cewek suka sama cewek humoris. Entoy. Nggak ada. Nggak ada hoax berarti ya? Hoax itu. Emang berarti lu yakin tuh kalau lu lucu? Apa ya? Lucu ya? Ya orang mau tur masa nggak lucu? Lucu lah. Aku pastikan nanti di turku di Kalimantan itu teman-teman, di sebelah venue ada ambulans karena kalian akan ketawa pecah lambung. lucu lah. Nih, gue baca di artikel katanya pandemi bikin lo sangat kewalahan ya. Ceritain dong rinciannya gimana sih itu? Oh ini iya, jadi waktu tahun 2019 itu kan ikut audisi Suci, terus dapet silver ticket, akhirnya memutuskan resign, ternyata nggak lolos di Sucinya. Itu kan nggak lama langsung pandemi tuh, jadi udah pekerjaan nggak ada, Suci stand up juga nggak tahu arahnya kemana, jadi udah nggak ada pekerjaan, karir juga nggak tahu mau kemana, jadi ya bingung banget mau ngapain gitu, nggak ada duit, nggak ada pemasukan, akhirnya jual kayak hiasan dinding gitu untuk menyambung hidup. Lukisan-lukisan. Ya kayak kalau nama tekniknya tuh transfer paper. Jadi pakai jati Belanda, terus ada foto mirror gitu, ditempel pakai lem, terus kita bukain gitu. Jadi dia gambaran nempel di kayu jati Belandanya itu yang ku jual untuk menyambung hidup dulu. Sedih lah pokoknya, udah jelek miskin. Tapi kan itu yang bikin terkenal. Iya enggak? Apa enggak? Iya betul, alhamdulillah karena
Sekarang aku udah di fase senyum dibayar, bro. Nggak masuk akal udah sekarang, anjay. Senyum doang gini. Udah. Dibayar. UMR Jogja udah. Ceritain dong momen paling tai waktu lu tur. Kan belum. Oh belum ya? Kan belum, baru berangkat akhir bulan September. Oh. Dimulai di Sampit tanggal 23. Kenapa Kalimantan dulu? Karena Kalimantan Pride. Karena saya merasa berasal dari Kalimantan, lahir di Kalimantan, jadi pengen menyajikan sesuatu di Kalimantan. Karena kan beberapa komik, maksudnya beberapa kota itu jarang disamperin komik gitu. Jadi pengen banget bisa menemui teman-teman di Kalimantan yang tidak sering nonton stand up gitu. Kalau pengalaman tai waktu stand up gitu, yang sebelum-sebelumnya? Pernah sih aku nangis di panggung, aku pernah. Hah? Jadi waktu dulu di komunitas kita itu kalau misalnya dapat job tahun baru, wah kita tuh sombong tuh. Rate itu dinaikkan 2 kali lipat. Karena kan tahun baru nih. Waktu itu tuh harga stand upku tuh sekali stand up 700.000. Jadi karena tahun baru minta 1,5 juta. Anjay. Ditawar sama pihak hotelnya waktu itu yang ngadain pihak hotel. Gimana kalau 1 juta tapi dapat kamar? Berangkat. Stand upnya berapa menit? 30 menit. Aku siap. Aku adalah stand up comedian terlucu di Samarinda. Berangkat aku ke sana. Set. Ternyata venue-nya teman-teman. Kolam renang. Set. Di atasnya panggung. Penonton di dalam ruangan. Aku di luar. Sendirian. 3 menit aku stand up, yang harus 30 menit, 3 menit udah nangis di panggung aku sudah. Anjing bener-bener yang keluar air mata tuh, ya Allah. Udah closing habis itu. Turun langsung 3 menit doang. Terus disamperin sama panitianya, nggak apa-apa Mas Yon, saya tadi ketawa kok katanya. Anjing, malah dia yang ngibur aku ya. Harusnya kan aku ngibur dia. Itu pengalaman yang nggak bisa kulupakan tuh. Gimana coba caranya coba stand up? Penontonnya dalam ruangannya, aku nggak tahu mereka denger nggak aku stand up itu. Anjing. Itu pengalaman paling nggak lucu yang pernah ku temui itu dalam stand up. Kalau pengalaman horor pernah nggak? Nggak percaya setan, nggak percaya setan. Oh berarti nggak percaya setan ya? Nggak ada berarti setan ya? Nggak ada. Ada sih waktu itu ketemu di cermin. Oh pernah ikut Bang Zawin juga ya? Pernah ikut Zawin juga. Beneran kesesat? Beneran kesesat. Tapi memang karena salah jalan. Karena si siapa tuh kameramennya? Fitrah? Iya karena si Fitra itu katanya disesatin sama setan sesat. Iya. Karena salah jalan. Karena mulainya juga malam gitu. Jadi nggak kelihatan jalannya. Tersesat, tapi nggak percaya setan saya. Berarti pas sama naik gunung sama Zawin tuh sompral nggak Zawin? Sompral. Nah saya tuh tipe orang yang nggak takut setan tapi nggak nantang. Nah kalau Zawin ini anjingnya nantang, bangsat. Kalau aku ya udah, aku tahu ada kamu tapi ya udah kita beda dunia, jangan ganggu gitu doang. Kalau Zawin memang mengganggu dia, mengganggu setan. Tapi nggak diganggu sama sekali ya? Nggak ada, nggak percaya saya. Nggak percaya yang gitu-gituan. Ada, cuman nggak percaya yang gitu-gitu. Terus menurut lu siapa stand up komedian yang paling lucu di Indonesia? Ya. Paling lucu nih Ali Akbar. Yang paling lucu. Nggak tahu itu auranya nongkrong stand up menyenangkan. Ali Akbar itu dia nih materi favoritnya dia, favoritku yang dia punya. Dia tuh bisa ngelihat jam dari tangan, jari. Ini jam berapa? Jam 1. Jam berapa? Jam 3. Salah. Jam 1 lewat. Ali Akbar terbaik. Ali Akbar. Oh itu favorit gitu. Favoritku itu, favorit terbaik Ali Akbar. Terus siapa stand up komedian yang menurut lu materinya nggak lucu, tapi kebantu sama tampangnya yang lucu? Saya. Lucu dong kamu tuh. Ya lucu saya. Saya aja jawabannya dah. Iya dah, aman ya. Takut. Tadi ngejawab yang beda dah. Mana? Mana ada aku jawab.
tadi nyebut-nyebut pos kamling itu masih lanjut nggak sih pos kamling tuh? Pos kamling mau difokusin lagi karena setelah tour mau fokus YouTube. Jadi ada satu ide kan pos kamling itu kan konsepnya adalah podcast keliling podcast dimanapun tempatnya gitu. Jadi pernah podcast di tengah laut, pernah podcast di dalam penjara BNN, pernah podcast dalam kandang kambing. Nanti next year rencananya mau podcast di dalam air. Gimana tuh? Betul, beneran. Jadi nanti konsepnya adalah dalam air. Tapi ada subtitlenya. Ada subtitlenya. Ada. Berarti lu konsepnya pos kamling itu dunia adalah studio. Dunia adalah studio yang indah tanpa green screen. Tuh. Berarti Itu emang konsepnya. mau sealami yang mungkin. Ya, karena memang nggak punya budget bikin studio. Jadi awal idenya tuh itu. Waktu itu podcast lagi naik-naiknya, Om Deddy naik gitu, semuanya bikin podcast. Terus aku mau bikin, tapi nggak mungkin nih karena nggak punya budget, nggak punya apa. Ya udahlah di alam bebas aja gitu. Muncullah pos kamling. Itu juga konten pertama yang orang tahu gitu tuh, happy banget tuh pos kamling tuh. Podcast kami keliling. Podcast kami keliling. Di Ka'bah kali ya? Wih, boleh itu. Di Mekah ya, pas umroh ya. Boleh, Iya sih, boleh sih. Boleh. Ajan ope ya. Ajan ope, tapi ope jarang sholat. Saya juga. Coba dong, seberapa hebat bumu? Anjing, itu konten tahun kapan tuh? Yang punya Iksan tuh kontennya tuh seberapa boom tuh? Itu apa tuh masih seberapa? Ada dulu zaman Instagram baru mulai itu konten boom itu meledak tuh. Aku ingat boomku ini. Seberapa boommu? Aku baca koran pakai tajwid. Anjir. Terjadi kebakaran. Aduh, lama-lama banget konten itu ya. Seberapa boom. Kangen tuh ya. Kangen. Awal-awal merintis aku dulu pernah parodi week juga pernah. Yang week gitu pernah dulu. Iya, parodi itu pernah juga. Parodi dulu kontenku. Ada di Instagram lama-lama tuh. Kangen nih. Sedih, kangen kan. Terus kan kemarin habis main film ya. Terus gimana tuh perasaannya main film? Seneng gak? Senang karena memang lagi dikasih kesempatan sama Ko Ernest, terima kasih banyak. Pertama sama Kang Soler dikasih kesempatan main satu scene, terus ini lagi satu scene. Happy banget karena lagi suka acting emang. Dulu waktu di kerjaan di kantor itu di gudang obat, aku sama temanku selalu seolah-olah kami itu adalah aktor besar. Jadi sambil kerja sambil mikul-mikul obat tuh kami berakting. Sekarang bisa acting beneran, alhamdulillah ya Allah. Happy banget rasanya dikasih kesempatan acting. Kacau. Udah siap aku punya pacar aktris. Amin ya Allah, amin. Ayo silakan. DM Bang Yono. Taylor Swift apa ya? Oh, enggak ya? Oh, itu penyanyi ya. Aktor luar negeri siapa sih aktris? Ini Angelina Jolie. Jolie. Iya, Angelina Jolie. Nanti gue DM lah. Boleh. Halo Kak. Ada kawanmu 100. Terus ada nggak harapan lu pengen jadi pemeran utama di film? Enggak. Kenapa tuh? Supporting. Peran utama udah sadar diri ya kayaknya nggak ada. Kalau supporting misalnya ada orang yang romantisan aku yang ngelucuin gitu masih masuk akal lah. Kalau peran utama enggak ada. Apa peran utama apa ya? Kecuali Indonesia bikin film Ice Egg baru utama. Atau SpongeBob dari segi orang gitu mungkin bisa jadi peran utama. Tapi sebenarnya kenapa nggak pengen? Bukan nggak pengen, nggak kesana arahnya. Jadi itu aku tuh sangat manajemen ekspektasi, nggak mau yang terlalu tinggi sampai jatuhnya sakit banget gitu. Ya udah santai aja. Kalau ada dapat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau ditanya pengen main film yang banyak adegan scene-nya, pengen banget. Cita-citaku itu memang muncul di bioskop.
Itu Anda cita-cita udah aku. terwujud. Apa? Sudah terwujud belum? Alhamdulillah belum. Satu scene doang, belum lah. Nanti kau juga supporting gitu. Aduh, tolong dong produser, sutradara. Bisa nih Bisa acting. Mau nangis nih. Bisa, saya bisa langsung nangis saya. Selalu. Minum lagi. Terus sekian banyak cewek yang collab sama lu nih, siapa yang paling cantik? Mancing. Yang di Instagram ya? Ya. Yang gombal-gombalan itu ya? Iya. Yang paling cantik. Gia Indrawari. Kalau Wulan Guritno? Belum pernah saya ketemu Wulan Guritno. Belum pernah. Ketemu pun belum pernah sama Wulan Guritno. Berarti yang paling cantik dia. Match di Bumble kayaknya kemarin. Enggak ya? Main gak sih Wulan? Enggak, belum pernah ketemu. Belum ketemu. Tapi pengen ketemu nih. Pengen ketemu nih. Pengen kalau ketemu pengen. Pengen, sama pengen juga. Pengen lah Wulan Guritno, siapa yang gak pengen? Terus kenapa nih lu kalau di podcast nih, kenapa lu ngerasa jelek banget? Apa nggak insecure itu namanya? Kok ngerasa? Sadar, bukan ngerasa. Itu sadar. Ya maksudnya ya emang jelek. Maksudnya nih. Cara berdamai dengan diri sendiri menurutku ya. Kalau misalnya kan ada self love, ya nggak sih bahasanya, bener nggak sih? Ya itu kan membuat orang supaya tidak menghina dia kan. Nah cara berdamai dengan diriku sendiri adalah ya harus aku yang menghina diriku. Jadi kalau orang hina aku udah nggak sakit hati. Ya karena memang keadaan fisiknya begini, terima aja udah. Padahal nggak sejelek itu loh guys dia. Asli dah. Kalian aja tuh yang melihat sebelah mata. Tergantung mode. Oh. Mau mode ganteng. Wih. Geli banget aku anjing. Bisa saya tergantung mode, memang rezekinya dia jelek. Enggak, ya itu buat teman-teman di sana yang mempunyai keadaan fisik seperti apapun, terima aja udah, terima. Terus jangan denial karena itu yang membuat diri kita berat. Dulu sempet bahkan aku tuh nggak berani senyum karena malu sama gigi. Dulu kayak ngomong sama orang tuh diusahakan kayak nggak kelihatan gitu. Mau kemana? Iya, hati-hati di jalan ya. Gitu. Selalu nggak boleh kelihatan. Cuman capek gitu akhirnya ketawa harus ditutupin apa segala macam. Terus kelihatan orang tuh malu. Dengan kita pede, orang akan terima juga energinya gitu. Nggak usah disesalin. Terus kalau lu suruh milih nih, lu lebih milih ganteng apa humoris? Ganteng sih. Siapa yang nggak mau ganteng? Humoris mah bisa dipelajari. Ganteng mutlak udah nggak bisa diubah. Tapi kan rezeki lu sekarang dari humoris nih. Namanya orang hidup masa nggak berusaha? Ganteng nanti lucu mah bisa. Bisa belajar. Humoris bisa dipelajari, yang penting ganteng dulu, bos. Terus kenapa ya cewek-cewek kalau ditanya nih milih ganteng apa humoris? Dia jawabnya pasti humoris. Ya nggak tahu, saya bukan cewek. Tapi pasti yang dipacarin yang ganteng. Ya nggak tahu saya nggak tahu mas. Saya nggak tahu mas. Itu memang cewek-cewek tuh kadang-kadang ini mau keluar kata kasar tapi jangan. Bahaya. Ini memang menjebak ya kontennya ya. Iya. Emang suka ya orang kena masalah ya. Kayak kemarin aku kan sebelum kesini nontonin kan konten-konten Jakarta Keras di YouTube. Terus ada yang siapa? Yang songong banget, Papa Muda. Oh, Satria. Iya, ya ampun, itu aku baca komennya nggak kuat tahu. Nggak kuat tahu, lucu-lucu komennya. Lucu banget ya? Iya, lucu banget komennya. Terima kasih Jakarta Keras sudah mengundang dia. Bisa saya perlihatkan ke adik saya beginilah kalau orang nggak sholat. Aduh lucu banget ya Allah, lucu banget. Nggak kuat. Nih ada statement lu good looking, lu aman, itu benar nggak? Setuju nggak lu? Setuju. Lu good looking, lu aman. Kenapa mempertanyakan itu? Ya. Apa yang terjadi di luar sana sepengalamanmu? Ya, sepenglihatan kayak gitu. Sepenglihatan ya. Memang itu memang terjadi di dunia ini.
Makanya untuk nih teoriku ya. Cowok ganteng itu sudah ada tapinya, cowok tapi ganteng. Cowok jelek itu harus nyari tapinya, nggak bisa cowok jelek doang. Cowok jelek tapi jago main gitar. Itu baru setara tuh sama cowok ganteng aja. Ya, itu ya. Cowok ganteng bisa main gitar, oh mati nih si cowok jelek. Harus nyari tapinya. Harusnya ya, cowok jelek jago main gitar tapi kaya. Nah, gitu. Harus ada tambahannya itunya tuh. Kalau jadi cowok jelek harus banyak tapinya, teman-teman. Cowok jelek iya tapi kaya, tapi jago main gitar, tapi pinter gitu. Kalau misal cowok jelek, cowok ganteng misalnya. Dia tolol tapi ganteng. Nah, udah ada tapinya. Udah tapinya. Itu tolol orangnya tapi ganteng. Coba cowok jelek. Udah jelek, goblok lagi. Makanya orang luar sana yang ngerasa jelek, ayo kita cari banyak tapinya yuk. Tapi kaya, tapi soleh, lucu, kan? tapi lucu. Tapi HP-nya boba. Nah, itu dia. Itu umur berapa sih orang itu? 20. Wah, keren. Mantap. 16 tahun udah nikah ya? 16 tahun udah nikah ya? Iya. Wah. Memang apa? gak apa-apa, aman. Gak apa-apa, memang apa? Gak usah lah. Kasihan dia masih muda. Teruslah berkarya, teman-teman. Tapi nakal tuh karya gak sih? Nakal? Iya. Nah, tapi ada yang bilang nih, Bang Yonglek ngefans sama Bang Yonglek kan? Ngefans ya? Enggak. Oh. Enggak, apa dia bikin lagu ada nama aku pakai Jablay lagi. Apa tuh? Ada lagunya rapnya dia nih, anjing memang Bang Yonglek nih. Mana Bang Yonglek nih? Ada dia bikin lagu tentang Jablay. Terus ada Yonoknya. Mana ya? Copyright ini. Apa? Kena copyright ini. Ya biarin biar sama-sama kita nggak punya AdSense. Aduh udah nggak ada. Jauh postingannya udah jauh. Tadi kan katanya Nih Boba nih. Siapa namanya mas papa muda tuh? Nih udah nih Boba nih. Boleh dong aku naksir kamu. Ya. Ini lucu banget ya orang itu ya. Lucu banget sih. Tolol. Tapi kata Yonglek tadi kan nakal boleh, yang penting nggak narkoba, itu benar nggak tuh? Tergantung persepsi nakalnya apa. Kalau misalnya nggak narkoba tapi mukulin mamanya, ayo. Nakalnya gimana dulu? Iyalah. Tiba-tiba nempeleng imam masjid, coba ayo. Orang sholat dia datang tempeleng, coba. Mending nggak usah dua-duanya. Kalau kayak Satria nakalnya? Itu apa? Tapi memang gaya ngomongnya begitu ya? Iya. Kayak tatonya tuh rasanya. Mau kusetrika ya badannya. Oke, lu ngerasa iri nggak sama Ari Kriting? Sama Bang Ari nih? Kan dia bisa dapat istri cakep tuh. Enggak lah, Bang Ari mah respect saya justru dengan Bang Ari menikah sama Kak Indah itu memunculkan kembali asa orang-orang seperti saya kalau bisa kok punya cewek cantik. Sebelum Bang Ari kita kayaknya nggak bisa, dan nyerah dah. Mitos itu mitos gitu. Dengan adanya Bang Ari, wah bisa dong berarti, mantap. Asal pakai dukun. Itu rumor apa tuh? Pakai dukun, asal pakai dukun, berarti yang beneran pakai dukun ya? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Kalau untuk orang yang kenal Bang Ari, yang pernah ngobrol sama Bang Ari Kriting, akan merasa wajar Kak Indah jatuh cinta sama Bang Ari. Karena Bang Ari Kriting itu emang sosok yang penyayang, pengayom, orangnya baik banget. Sekedar ngobrol pun kita akan ngerasa, baik banget nih Bang Ari Kriting nih. Makanya untuk orang yang kenal sama Bang Ari, pasti wajar sih Mbak Indah jatuh cinta sama Bang Ari Kriting. Tanpa dukun. Tadi bohong. Mana mungkin ada orang mau kalau nggak pakai dukun.
Ampun Bang Ari. Bang Ari ampun. Enggak. Bang Ari baik, sumpah itu bener. Bang Ari tuh soleh lagi anaknya. Jadi nggak mungkin dia yang begitu-begitu. Nggak mungkin main dukun dia. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling ngancem dia. Mau tidak kalau sama saya? Coba dipelototin Bang Ari siapa yang kuat? Kita dipelototin Bang Ari yang nggak punya utangnya kita bayar. Ambil. Emang dalam seumur hidup lu nggak pernah pacaran? Pernah pacaran, pernah. Kapan tuh? Pas Zaman Gus Dur apa? Wan. Nggak, udah lama. Kuliah kalau nggak salah, waktu kuliah. Pacaran udah pernah. Terus sekarang, kalau sekarang? Apa? Kalau sekarang? Sekarang belum punya. Kenapa tuh? Lu nggak nyoba dating apps gitu? Dating apps, saya pakai Bumble Premium, bro. Premium, swipe-nya unlimited, bro. Jadi lebih gampang kan dapetnya ya? Iyalah, nggak unlimited, nggak ada batasnya. Kalian kalau main Bumble paling begini nge-swipe-nya atau gini nih, unlimited nih. Nah. Unlimited, bro. Emang lu pernah ditinggal kawin? Tinggal nikah? Pernah lah. Nah, Pernah. Saya sama mantan kan? iya. Pernah. Ini nggak sakit atau kecewa gitu? Kecewa sih enggak, cuman sekarang kalau lihat Instagramnya, itu harusnya anakku. Aduh anjing. Mana sekarang ditinggal nikah sama Nope lagi ya? Iya, Nope Perasaannya nikah lagi. gimana tuh, ditinggal nikah sama Nope tuh? Sedih campur bahagia karena bahagia ya fase kehidupan orang pasti begitu, namanya ada pernikahan, ada perpisahan gitu. Ya sedihnya karena ya aku belum nikah gitu, jadi belum punya teman. Nope udah ditinggal gitu, jadi kayak aduh kehilangan teman lagi. Tapi lebih besar bahagianya daripada sedihnya. Udah nggak ngekos bareng lagi kan? Udah nggak ngekos bareng lagi. Kosan Red ya? Kos deret udah nggak ngekos lagi. Dia udah pasti siapa yang mau berumah tangga tinggal di situ. Emang rebel banget apa? Habis main bersihin kecoa. Bukan perut yang dilap. Berarti ngekos di kosan Red nih tidur sama kecoa? Sama tikus juga ada. Sama rusa ada juga di situ. Kebun binatang itu bang. Ngomong-ngomongin cewek nih, tipe cewek yang nggak lu suka gimana sih? Kan udah banyak tuh kalau tipe cewek yang lu suka. Kalau yang nggak lu suka nih, yang red flag buat lu nih. Aku tuh nggak suka banget sama cewek yang udah punya pacar. Udah, itu aja. Itu aja. Itu aja, aku mah itu aja. Pokoknya ada ketemu, kamu udah punya pacar, udah fuck you. Kalau menurut tuh cewek pick me girl tuh kayak gimana? Aduh itu apa? Tahu pick tuh pick gitar doang. Pick me girl tuh apa? Pick me girl tuh cewek yang membutuhkan validasi di atas cowok gitu. Membutuhkan validasi di atas cowok. Berarti dia lagi di bawah. Maksudnya gimana? Membutuhkan validasi di atas cowok. Cewek-cewek yang lenje. Gitu. Lenje? Iya. Gatel? Ya. Saya suka. Intinya gimana pun bentuk ceweknya asal dia nggak punya pacar saya suka. Om suka. Suka. Adek mau iPhone. Satria mau tuh. Coba dong ceritain momen lucu ketika jalan sama cewek. Momen lucu. Momen jalan cewek sama ceweknya dulu ada nggak? Nanya harusnya. Apa ya? Dulu pas masih pacaran pas kuliah. Ada nggak tuh? Masih ingat nggak? Biasa aja sih, nggak ada momen-momen yang gimana-gimana. Karena sekali kan, baru sekali. Nggak ada lagi habis itu. Nggak ada. Nih kan lu sekarang udah sukses nih. Amin ya Allah. Emang masih nggak ada yang mau sama lu? Emang selera lu ketinggiannya? Betul. Ya, tapi jangan marah-marah dulu teman-teman. Aku juga benci sama aku sendiri. Bule selera aku. Beneran? Enggak lah.
Tapi aku ada penasaran karena banyak betul temanku yang bilang kalau muka aku nih selera bule gitu. Kayaknya pengen deh aku ke Bali terus nanya bule beneran gitu. Validasi ya kan, daripada cuman mitos, daripada ada paksa nih. Hey Miss, arrange right. Aduh, nggak usah Inggris apa ya. Oh ya, am I handsome? Weh. Yeah. Will you marry me? Kayak gitu ya. Kamu boleh secepat itu. Namanya juga nggak tahu. Kan bule nggak semuanya pinter. Berarti selera lu tuh emang tinggi ya selain bule yang tadi tuh. Apa ya? Sebenarnya sih di titik ini tuh takut cepet-cepet berhubungan, cepet-cepet punya pasangan karena aku nggak tahu dia suka sama aku karena apa gitu. Pengennya sih punya pasangan itu yang dia beneran care sama aku, apapun keadaanku ditemenin. Pengennya kayak gitu karena takutnya dia sukanya karena uang atau yang lain gitu. Jadi ketika ada trouble dia pergi, itu yang aku takutan. Itu. Sama mukanya minimal kayak Ariana Grande. Bener ini. Iya kan? Enak kan? Ariana Grande sama Grinda. Bang, emang lu musisi ya? Bukan. Saya bukan musisi. Dulu saya tuh ngerasa wah kayaknya bisa nih jadi penyanyi gitu. Jadi pas udah rekaman, udah upload Spotify kayaknya hobi dah gitu. Karena jelek suara aku ternyata. Pas gue dengerin sendiri kan dulu kan nggak pernah nih ngerekam suara sendiri pas nyanyi. Jadi pas direkam gue dengerin, jelek banget sih anjing nih. Ngerekamnya nggak pakai HP boba kali. Nggak ngaruh. Mau direkam pakai apapun jelek ya jelek. Tapi kan ngeluarin lagu Janto itu. Iya, justru karena ngeluarin lagu itu jadi saya sadar jelek banget suara saya ternyata. Itu udah di mixing, udah di auto tune masih aja jelek. Itu Jancok tuh ceritanya tentang apa sih? Jadi Janco itu ceritanya adalah dulu waktu aku nongkrong di kampung ada satu cewek anak baru di kampung itu. Cakep banget, namanya tuh Putri. Terus kami tuh berempat, ini cakep banget itu. Ternyata si temanku ini yang dekat rumahnya dia itu naksir. Tapi nggak dapet. Akhirnya si Putri ini pacaran sama cowok di luar kampung kami, bukan dari geng kampung kami. Jadi kami kesel kenapa orang luar yang dapetin gitu. Makanya kan di situ kan ada rapnya kan, pacarmu tampangnya lugu, kalau cebok aja masih panggil ibu, omongannya banyak babi bu, itu rambut bawah tumbuhin dulu, iri melihat kau jalan bersamaannya, santai di sini sambil minum terabika, melihat kau aku biasa saja karena pacarmu kayak Putra Kosurya. Ada bagian nge-rapnya. Yang like hati-hati bang. Saya mah tinggal pakai tato mirip kali. Terus kan berarti pernah buat lagu nih. Lu pengen nggak kalau dikasih kesempatan collab, band apa yang pengen banget lu ajak collab? Linkin Park. Vokalisnya gue. Lehernya kan, uratnya kan itu kan sama. Tapi nggak bisa bahasa Inggris ya. Nggak usah dah. Yang Indonesia aja dah. Indonesia aja. Gea Indrawari. Karena aku pernah bikin tandingannya lagu Gea. Gea kan lagunya kan sampaikan pada jiwa yang bersedih itu kan. Yeah. Nah aku bikin balasannya buat Gea. Jadi enak nih kalau duet, anjay. Nih. Ini. Ini balasannya nih. Aku menangis karena aku manusia. Memang ku takkan bisa berlarut-larut berpura-pura sempurna. Akulah orang yang sedang bersedih, ku tagih janjimu untuk kau penuhi, ku bawa lu
kok nyanyi suara asli? Aduh, ini mah suara orang. Itu bagus. Jelek. Coba. Balasannya buat Gea tuh. Satu bait. Apa? Satu bait. Yang mana? Suara natural. Yang tadi. Akulah orang yang sedang bersedih, ku tagih janjimu untuk kau obati, ku bawa lukaku. Lupa liriknya. Lupa liriknya. Bagus. Keren. Semoga mau collab sama Kadea. Enggak juga, enggak usah. Malu. Anda pernah collab bareng konten kan? Konten pernah. Siapa tahu next project kan nyanyi manggung gitu. Aduh, enggak deh kalau manggung kayaknya. Kenapa? Jelek suaraku. Tapi aku bikin lagu popang. Nih. Musisi berarti. Nih. Musisi dong. Bro, lagu popang, bro. Nih ya. Ada di YouTube kan nih kopi. Belum ada, belum. Oh, belum ada. Baru gaet. Tuh. Ini belum dirilis. Rilis lah di Spotify. Hah? Rilis lah di Spotify. Belum, nanti sabar. Wait, hati-hati nih. Hati-hati nih. Sansan, bro. Jadi rencananya kan yang pertama kan yang Janco itu di Spotify udah ada, itu kan akustik. Nah, yang kedua popang. Nanti yang ketiga lagu disco. Yang keempat jazz, yang kelima reggae, yang keenam folk. Jadi semua genre aku mau ngerasain. Nanti ada lagu Jawa satu gitu. Emang bisa bahasa Jawa? Orang Jawa masih bisa bahasa Jawa. Katanya Kalimantan Pride. Saya lahirnya di Samarinda. Tapi orang tua dua-duanya Jawa. Oh. Jadi orang Jawa. Nama aku aja Suyono. ODGJ ya? Hah? ODGJ. Apa itu? Orang dengan genetik Jawa. Oh betul. Hampir tersinggung saya. Gak enak banget ya ketawanya. Kayak ketawa kerja. Aku kalau stand up mudahan gak ada yang ketawa kayak gitu ya. Iya. Semoga di Kalimantan gak ada tuh yang kayak gitu. Bangsat. Lebih sakit loh daripada gak diketawain daripada ketawa gitu tuh. Terus Bang Yono nih, 2024 pilih siapa? Wih, tiba-tiba anjing. Habis dari ini langsung 2024. Iya, siapa nih? Belum ada pilihan saya. Bukannya yang merah-merah aja? Enggak, belum tahu. Saya kan belum lihat programnya, belum lihat gimana-gimananya. Nanti kita lihat dari kampanyenya gimana lah. Sama lihat ini ya, sponsornya masuknya yang mana gitu. Enggak lah, politik mah nggak boleh kali digitu-gituin. Ada tawaran ini mau Apa? tawaran? Berapa dulu? Enggak. Oh, enggak. Enggak politik enggak. Sebulan doang. Enggak. Terlalu kecil segitu. Kalau bagus kan nego lah. Tidak, saya takut politik karena nggak boleh lah digituin. Karena itu kan berhubungan sama rakyat. Iya. Takut saya. Masih bisa cari duit receh-receh yang lain yang kecil-kecil lah. Karena saya juga nggak neko-neko hidupnya, jadi cukup aja. Nanti kecuali mau beli helikopter baru. Nggak usah ketawa, Mbak. Anjing. Nggak usah dipaksa sama saya mah. Nggak usah dipaksa, selau saya mah. Nggak apa-apa saya. Malah sakit hati, anjing. Terus kata-kata dong. Anjing. Apa dulu pernah jadi penonton dahsyat ya dulu ya? Sumpah dah. Bangsat. Ada beberapa tipe penonton stand up tuh yang kayak gitu tuh. Jengkel banget. Sama ada yang penonton stand up itu diulang kata-kata komiknya. Misalnya kita lagi stand up nih. Kayak dari satu lewat tadi kan. Satu lewat. Anjing, satu lewat. Diulang kata komiknya. Oh, itu berarti gak suka tuh? Gak suka. Ketawa aja. Ganggu kadang-kadang. Ganggu. Nih kayak gitu nih.
Kayak orang habis napas ya Mas ya ketawa ya. Kayak capek bener ketawa tuh ya. Nih, lagi nih. Kata-kata dong buat stand up comedian Borneo. Waduh. Buat teman-teman stand up komedian di Borneo dimanapun kalian berada, tetap semangat karena siapapun bisa sukses. Tapi berat. Gue mikir gampang. Sering kena mental bos. Psikolog sering sekarang agenda. Berarti sering tuh ke psikolog sekarang. Cukup sering. Iya. Ya. Kenapa kok kaget? Bagus. Nggak boleh ya orang jelek sedih. Nggak boleh emang orang jelek overthinking. Terus kata-kata dong buat orang cintanya bertepuk sebelah tangan. Mampus. Mampus. Kita sama. Aduh, kasihan. Kalau memang ceweknya dari awal udah nggak mau, harusnya kamu itu sabar. Harusnya kamu itu sadar bukan sabar. Tinggalin aja. Kamu akan istimewa di orang yang tepat. Tapi dikit. Anjing ini. Terus Nggak mood. terus dikit lagi. Motivasi buat orang jelek di luar sana. Aduh bangsat. Kayak aku ini ya duta jelek ya. Buat orang-orang jelek di luar sana, mampus. Hidupmu menderita kan? Siapa suruh jelek? Aduh, kenapa ketawanya gitu? Oke, terakhir. Kata-kata buat followers Jakarta Keras. Jangan lembek. Udah itu aja. Udah. Untuk orang Jakarta Keras jangan lembek. Udah. Apalagi? Orang saya bukan orang Jakarta. Oke, thank you. Terima kasih.